Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Program Studi Akuntansi kelas reguler A Fakultas Ekonomi. Tujuan kami membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Sally Fitriani dengan NIM 34032200005. Yang kedua Yulia Amanah dengan NIM 34032200006. Yang ketiga Putri Amelia Dewi dengan NIM 34032200041. Di sini kami akan menjelaskan materi yang bertemakan siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem informasi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Fitriani dengan NIM 34032200005. Di sini saya akan membahas tentang siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, dengan pesatnya perkembangan teknologi, terutama komputer, pengembangan sistem informasi harus menyediakan aplikasi yang lebih kompleks dan berkualitas untuk mendukung dunia usaha. Namun, di Indonesia, tantangan ini belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, mengakibatkan lambatnya adaptasi terhadap teknologi baru dan kurangnya metode yang memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Dalam pengembangan sistem informasi ini terdapat siklus pengembangan. Ada pendapat bahwa siklus ini sudah tidak relevan lagi, namun sebagian profesional tetap menganggapnya penting sambil menambahkan teknik dan metode baru. Nah, selanjutnya yaitu siklus. Siklus atau life cycle, dalam hal ini siklus pengembangan sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Contoh dari siklus adalah siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Nah, di sini ada tahapan dalam sistem development life cycle tradisional dan modern. Dalam tradisional, yang pertama ada analisis, kedua perancangan, ketiga penerapan dan pemeliharaan. Nah, di dalam modern yang pertama itu perencanaan, kedua analisis, ketiga perancangan, keempat penerapan, kelima pemeliharaan. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi atau metode-metode adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup sebagai berikut. 1. Langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan. 2. Aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap tugas. 3. Standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas. 4. Teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Berikut ini beberapa metode populer yang digunakan dalam membangun sistem informasi akuntansi atau sistem informasi lainnya. Nah, yang pertama yaitu metode System Development Life Cycle adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Karena itulah metode ini dikatakan sebagai metode tradisional dalam pengembangan sistem informasi. Sistem Development Life Cycle juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Metode ini seringkali dinamakan juga sebagai proses pemecah masalah yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Proses pemecahan masalah, langkah-langkahnya
Contohnya sebagai berikut. 1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, ada mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, ada metodologi. Metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi. Yang keenam, ada SDLC, adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis, sistem dan programmers dalam membangun sistem informasi. Yang ketujuh, ada menentukan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedelapan, merancang sistem informasi baru. Yang kesembilan, membangun sistem informasi baru. Yang kesepuluh, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Yang kesebelas, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi bila diperlukan. 2. Metode prototyping. Secara umum, tujuan pengembangan sistem informasi adalah untuk mempermudah penyimpanan informasi, mengurangi biaya dan waktu, meningkatkan kontrol, mendorong pertumbuhan, serta meningkatkan produktivitas dan portabilitas organisasi. Peningkatan produktivitas ini didukung oleh perkembangan teknologi komputer. Namun, tidak semua kebutuhan sistem informasi dapat diselesaikan dengan komputer. Keterbatasan sumber daya dan anggaran memaksa pengembangan untuk mengoptimalkan kinerja yang ada. Karakteristik sistem informasi akuntansi bergantung pada masalah yang dihadapi dan pengembangannya. Perubahan lingkungan menambah kompleksitas masalah, hingga masalah tradisional seperti SDLC tidak lagi efektif. Metode prototyping dikenal sebagai solusi baru dalam pengembangan sistem informasi. Teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahap-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Persamaan dari teknik ini adalah paradigma. Dari definisi-definisi tentang siklus, metodologi, dan teknik, jelaskan bahwa siklus dalam pengembangan sistem informasi masih bisa diterima. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dari uraian di atas. Pertama, metodologi harus dalam mencakup semua tahapan dari siklus pengembangan sistem informasi, termasuk pada tahapan pemeliharaan. Kedua, kebanyakan metodologi modern menggunakan beberapa teknik dan perangkat yang dapat mendukungnya dalam pengembangan sistem informasi. Berikut ini uraian teknik-teknik yang sering digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi. 1. Teknik terstruktur. Teknik terstruktur merupakan pendekatan formal untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan. Bagian-bagian tersebut kemudian harus dapat disusun kembali menjadi suatu yang memberikan manfaat bagi pemecahan masalah-masalah bisnis. Teknik terstruktur ini dikenal juga dengan nama mode terstruktur dalam hubungannya dengan pengembangan sistem informasi dan support aplikasi sistem informasi. Teknik terstruktur ini terbagi menjadi program terstruktur, desain terstruktur, analisis terstruktur modern, pengembangan data, dan rekayasa informasi. 2. Pemrograman terstruktur. Secara tidak tertulis, pemrograman terstruktur ini telah dijadikan standar dalam industri komputer. Pemrograman terstruktur ini merupakan proses yang berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Yang terpenting dalam pemrograman terstruktur adalah bahwa logika dari setiap program dapat dan harus ditulis dengan satu perangkat struktur yang terkendali. Pemrograman terstruktur juga digunakan untuk mendukung tahap perancangan, implementasi, dan pemeliharaan dalam siklus sebuah sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Amanah dengan NIM 340322006. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang
suatu program. Rancangan terstruktur atau struktur desain adalah salah satu proses yang berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-milah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang lebih kecil agar mudah untuk diimplementasikan dan dipelihara atau dirubah. Konsep rancangan terstruktur sangat sederhana. Program dirancang berdasarkan model hierarki dari atas ke bawah. Model ini merupakan kumpulan instruksi seperti paragraf, subprogram, atau bagian-bagian rutin. Model terstruktur dari atas ke bawah ini atau top-down modules dikembangkan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ada. 4. Analisis terstruktur. Analisis terstruktur merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang paling populer dan banyak digunakan orang dewasa ini. Analisis terstruktur adalah teknik yang berorientasi dan terpusat pada proses. Teknik ini digunakan untuk membuat suatu model berdasarkan permintaan user terhadap sistem informasi. Analisis terstruktur memilah-milah ke dalam berbagai proses, input, output, dan file-file. Teknik ini menyusun arus input, proses, output dari berbagai masalah bisnis serta solusinya. Teknik analisis secara terstruktur sangat sederhana. Model sistem informasi baru dikembangkan dari serangkaian diagram arus yang disebut data flow diagram atau DFD atau diagram arus data. DFD menunjukkan arus data, penyimpanan data, dan proses yang merespon data yang masuk dan merubahnya. Dalam analisis secara terstruktur, analisis sistem mungkin menghasilkan sejumlah DFD, model sistem informasi manajemen. 5. Pemodelan data terstruktur. Saat ini, proses yang berorientasi kepada teknik dilengkapi dengan teknik yang berorientasi kepada data. Pemodelan data adalah suatu teknik yang berorientasi kepada data dengan menunjukkan sistem hanya datanya saja, terlepas dari bagaimana data tersebut akan diproses atau digunakan untuk menghasilkan informasi. 6. Rekayasa informasi. Rekayasa informasi merupakan rekayasa yang berorientasi kepada data dan proses yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh teknik yang digunakan oleh organisasi perusahaan secara keseluruhan. Walaupun teknik ini menyarankan adanya keseimbangan antara metode dan orientasi kepada data dan proses, akan tetapi ini sangat jelas bahwa teknik ini sangat dikendalikan oleh data. Sehingga dalam pengembangan sistem informasi, model data dibuat terlebih dahulu baru kemudian model diproses. Rekayasa informasi merupakan teknik terstruktur pertama yang dapat digunakan keseluruhan siklus pengembangan sistem informasi kecuali pada fase pemeliharaan. Selanjutnya adalah teknik Joint Application Development (JAD). Adalah suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi atau user, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakaian, teknik-teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal atau input, output, dan tampilan. Tujuan dari JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Yang terakhir adalah keterlibatan user dalam membangun sistem informasi. Aktivitas dari setiap aplikasi komputer dipengaruhi oleh keterlibatan user dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi dan oleh suatu dukungan yang diberikan user. Keterlibatan user atau user involvement dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi lebih ditekankan pada bagaimana peranan
proses perancangan sistem informasi dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mendukung dan mengarahkan kontribusinya. Sedangkan yang dimaksud dengan dukungan user atau user support terhadap perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi berhubungan dengan pengarahan yang diberikan oleh user pada saat sistem informasi dioperasikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan komputer secara efektif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.